Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Feja Purnama dengan NIM C24190095. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang cara mencari distribusi frekuensi dan faktor kondisi pada perhitungan ikan. Nah, pertama-tama kita ini akan mencari distribusi frekuensi dari suatu ikan. Nah, pada ini adalah sheet yang telah saya kerjakan. Cara mencari distribusi frekuensi dari ikan itu sendiri, pertama-tama dari data ini kita pertama-tama tuh kita ini dulu di apa tuh kita list dulu dari semuanya ini, kita sort and filter dulu sehingga di sini si panjang totalnya itu ngurut dari kecil sampai besar. Nah, kemudian habis itu habis kita udah tahu itu udah di sort, terus yang kita lakukan adalah selanjutnya itu membuat tabel ini untuk bisa seperti jumlah data, maksimum minimum, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas, dan NST. Kemudian kita cari semuanya itu. Kalau misalkan N itu kita tinggal ini datanya kita drag, ini datanya, kemudian kita tulis sama dengan count di nomornya. Kemudian nilai max itu untuk mencari max. Ya, max ini max. Maaf. Kemudian ada min, itu dipakai untuk cari nilai terkecil. Kemudian untuk jumlah kelas itu seperti biasa kita pakai rumus 1 tambah 3,32 dikali log n. Kita dapat hasil 8,1251 dan dinaikkan ke atas jadi 9. Dan kita cari wilayahnya itu kita tinggal mengurangi si max, nilai maksimum sama nilai minimum. Dan untuk lebar kelas kita tinggal membagi antara wilayah dengan jumlah kelas yang sudah dinaikkan. Ya, untuk jarak kelas sendiri itu kita tinggal menambahkan dari lebar kelas ditambahkan dengan NST. Nah, setelah itu semua sudah dibuat, kita membuat tabel SKB sampai dengan FI. Ini pertama-tama kita masukkan ini 104 nih karena nilai minimumnya. Kemudian untuk yang SKB itu di bawahnya itu yang tadi 104 itu dibagi ke 104 ini nilai minimalnya ditambah dengan jarak kelas, dan seterusnya ke bawahnya itu ditambah dengan jarak kelas juga. Kemudian untuk SKA itu hampir sama. Jadi SK yang pertamanya itu yang nilai minimum ini ditambah dengan si lebar kelas. Kemudian untuk SK itu hanya tinggal menggabungkan 104 112 ini. Untuk BKB dan BKA itu, kalau BKB itu artinya SKB dikurang setengah dikali NST. Nah, kita bisa lihat ini SC1 SKB-nya ini. Kemudian mengikuti di bawah juga. Untuk BKA hampir sama seperti BKB, hanya saja kalau BKA itu ditambah. Cuman BK itu sama seperti SK, jadi itu hanya menggabungkan 103,5 dengan 112,5. Kemudian ada XI. XI itu rata-rata dari SKB dan SKA. Kemudian ini FI. Cara mencari FI adalah kita mengklik ini frekuensi. Sekarang kita tinggal
Nah, cari frekuensi. Ini frekuensi. Jadi pertama tuh kita sebelum cari itu kita drag dulu sampai sini. Terus kemudian kita ngetik menulis ini frekuensi. Kemudian kita mendrag ini yang panjang total semuanya. Kemudian kita kasih titik koma, kemudian kita ambil yang SKH ini. Nah, setelah itu semua sudah dipilih, kemudian kita masukkan dengan cara mengklik Ctrl Shift Enter. Nah, setelah kita membuat itu tabel ini, kemudian kita membuat diagram batang. Diagram batang bisa ditemukan di Insert, kemudian di sini yang tulis di kolom. Cara pembuatannya saat dimasukkan itu isi tabelnya itu kan ini kan kita pilih select data, kemudian kita pencet add, kita klik add. Nah, untuk yang si seriesnya ini kita tinggal modifikasi saja, seperti misalkan untuk yang selang kelas tuh di bawah biasanya untuk sumbu X tuh selang kelas, kalau sumbu Y itu menggunakan yang FI frekuensi. Kemudian untuk setelah itu semua ditulis, nah kita lanjut ke pola pertumbuhan total. Nah, pola pertumbuhan total itu meliputi ini harusnya sigma ya. Ini sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan seterusnya. Nah, untuk pertumbuhan total sendiri, untuk mencari X itu kita sebelumnya harus mencari log L dan log W dari tabel pertama ini. Nah, log L didapat dari mana? Kita dapatkan dari panjang logaritma dari panjang total. Kita hanya saja log pangkat 2 dan kemudian kita drag ke bawah gitu. Nanti itu akan mengikuti sama dengan log W. Kita hanya tinggal tulis log, kemudian tulis bobot ikannya, kemudian drag ke bawah atau klik 2 kali. Setelah mencari itu, nah kita tinggal untuk mencari X ini pola pertumbuhan total, kita hanya tinggal mentotal semua log L. Sama juga dengan Y, kita tinggal mentotal yang di log W. Setelah itu kita mencari X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Hampir sama caranya dengan mencari XY, namun sum pada perintah sumnya itu ditambahkan SQ. Kemudian untuk XY itu juga sama seperti X sama XY dan XY pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2. Namun ini kita si XY ini kan gabungan kan jadinya. Jadi kita menggunakan sum produk. Jadi caranya itu kita mendrag log L-nya dulu dan jangan lupa pakai titik koma. Nah, kemudian kita masukkan log W-nya, semua log W, dan kita didapatkan hasil untuk XY. Untuk X bar dan Y bar itu artinya itu rataan ya. Jadi kalau X bar itu rata-rata dari log L, kita hanya tinggal pakai average saja seperti biasa, dan Y bar itu average juga. Nah, N itu sama, itu ya jumlah data. Kemudian untuk B ini, yang B ini kita rumusnya itu XY dikurang 1/N, kemudian dikali X dikali Y per
per ini X pangkat 2 dikurang 1/10 dikali X pangkat 2. Kemudian kita masukkan ini dan kita hitung, kita dapatkan hasil 2,4246. Untuk A kita hanya tinggal ini Y bar dikurang oleh B dikali X bar dan dapatkan hasil min 3,7120. Nah, setelah itu kita dapat A-nya ini, kita jadikan antilog. Nah, pertama antilog itu caranya itu dengan menggunakan rumus 10 pangkat A. Jadi artinya kita tinggal tulis 10 pangkat si min 37120 ini. Nah, kita dapatkan itu W-nya itu sebesar 0,002 L, itu kita dapat dari antilog L pangkat 2,4246 pangkat B ini, karena itu kan harusnya kan yang itu ini pangkat B itu, jadi 2,4246. Jadi dapatkan perubahan satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246 gram. Kemudian setelah itu kita membuat tabel sidik ragam. Nah, kita bikin itu SK, DB, JK, KT, FHIT, dan FTEB. Kemudian di bawahnya itu ada RST. Cara mencari ini DBR sendiri itu maksudnya dalam NST ya, jadi sudah ditentukan jadi 1. Untuk mencari S itu tinggal M dikurang jumlah data dikurang 2, kemudian T jumlah data dikurang 1. Nah, untuk mencari JK sendiri itu adalah B dikali si XY ini dikurang 1/N atau 1/140, kemudian dikali si X dan Y. Kita dapatkan hasil sebesar 1,5346. Untuk T juga hampir sama, itu hanya saja itu dia menggunakan rumus Y pangkat 2 dikurang 1/N dikali ini Y pangkat 2. Untuk KTR kita hanya membagi JK dengan DB, dan KTS itu JK dengan DB juga. Untuk hitung kita hanya membagi KTR dan KTS. Dan FTEB, cara menentukan FTEB adalah kita menggunakan formula FINV, kemudian 0,05 ini karena probability atau pendugaan. Kemudian kita masukkan ini DBR dan DBS dan kita sekat dengan koma. Nah, kemudian kita masuk kesimpulan. Ini si FIT-nya ini kita lihat ini lebih dari si FTEB. Jadi panjangnya mempengaruhi bobot atau gagal tolak H0 dan terima H1. Kemudian kita uji T. Asumsinya adalah H0 itu B sama dengan 3, H1 B tidak sama dengan 3. Kemudian mencari SB pangkat 2. Cara mencari SB pangkat 2 itu sendiri adalah pertama itu kita pakai KTS. Terus ya KTS itu dibagi oleh X pangkat 2 kurang 1/N dikali X pangkat 2. Didapatkan hasil 0,0119. Kalau SB sendiri itu tinggal kita cari SKRT dari si SB pangkat 2 ini. Untuk T hitung hanya tinggal mencari ABS atau nilai absolut dari B dikurang 3/N
si SB. Dan untuk tab itu kita tinggal masukkan itu rumus probabilitas. Nah, ini TINV dalam kurung 0,05. Kita carinya tuh R20 dari si DBR. Nah, didapatkan kesimpulannya T hit lebih dari T tap atau gagal tolak H0 juga dan terima H1, sehingga pola pertemuan ikan allometric negatif. Nah, kemudian ada FK total. Untuk FK total sendiri itu kita awalnya itu kita ini dulu untuk kita mencari faktor kondisi. Pertama kita list dulu sesuai dengan panjang total dari yang terkecil hingga yang terbesar, ini 180, paling kecil kan 104. Kemudian yang perhitungan sebelumnya kita masukkan lagi tabelnya. Namun pada tabel yang di sheet baru ini kita hanya menggunakan SKB, SK, dan FI dari tabel yang kita sudah buat di pertama. Jadi kita hanya kopas saja ini tabel. Kemudian ini. Nah, setelah itu kita cari masukkan juga anti-lock yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kemudian ini sebelum kita list itu kita masukkan faktor kondisi dulu, cari faktor kondisi. Faktor kondisi dicari dengan cara bobot ikan per si anti-lock A-nya ini dikali dengan panjang total pangkat B. Nah, setelah didapatkan kita bisa klik 2 kali agar terisi semua. Setelah itu, setelah faktor kondisi sudah didapatkan, langkah selanjutnya adalah kita melist dari yang terkecil hingga terendah menggunakan panjang total. Ketika ini sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita memasukkan FK rataan dan STDF. Untuk FK rataan sendiri, caranya itu pertama-tama kita harus melihat dulu dari SK-nya. SK-nya misal 104 dan 112. Nah, kita tandain dari yang faktor kondisi yang di panjang total 104 sampai dengan 112. Nah, di sini kan hanya sampai 111. Kemudian kita warnanya itu biar mencarinya itu memudahkan untuk kita dalam mencari. Kemudian untuk SK itu sama 113 sampai 121. Nah, kita cari faktor kondisi dari panjang total yang berada di rentang tersebut. Nah, di sini ada sampai 120. Dan begitu seterusnya pada selang kelas berikutnya hingga terakhir. Itu 176 terus 84. Kemudian pada setiap selang kelas itu kita mencari dengan rumus average. Kemudian rumusnya itu jangan lupa di string untuk dipindahkan ke STDF. Ini setelah kita temukan semua itu kita tinggal sebenarnya tarik aja ke sini. Nanti hasilnya itu dari hasil karatan ini kita tinggal ganti ini. Tadi kan misalkan ini masih average. Nah, itu ntar kita ganti jadi STDF seperti ini. Nah, semisal udah selesai membuat si tabel ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat FK total di dalam grafiknya. Jadi untuk grafiknya sendiri, cara membuatnya itu kita masuk insert, kita pilih yang scatter. Nah, untuk yang scatter
nanti itu kita select data dulu. Kita kan select data dulu. Nanti kita pilihnya tuh untuk yang X tuh kita pilihnya si SK, dan untuk Y-nya itu yang si FK rataan. Nah, kemudian ntar kita dapatkan begini. Nah, setelah itu seperti biasa kita masukkan kayak chart element seperti ini, access, chart tiles, dan error bars. Untuk error bar sendiri itu setelah dipakai itu kita jangan lupa custom standar errornya custom. Specify value-nya itu kita gunakan dua-duanya itu, dari positif negatifnya menggunakan stdf. Nah, ini udah dapet nih. Terus kemudian kita atur-atur semuanya, ini semua tabel seperti ini ya, agar jadi sesuai dengan aturan IPB. Nah, setelah semuanya sudah selesai, ini kan yang FK total nih kan, masih FK total. Kemudian kita nyari FK betina, jantan betina. Caranya gampang, kita hanya tinggal list ini sesuai dengan jenis kelamin. Seperti yang FK jantan ini, kita lihat ini kita sudah list semua itu jantan hingga sini. Kemudian untuk FK betina juga sama, ini betina terus sampai dengan di bawah ini. Dan kemudian untuk cara pengerjaan sama dengan yang FK total, namun kita hanya mencari FK jantan betina ini, kita hanya mencari si faktor kondisi dari jantan dan betina sendiri. Nah, sekian pemaparan materi dari saya tentang distribusi frekuensi dan faktor kondisi. Mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.